Saudara Diao. Apa itu di bawah sana? Itu sangat tajam dan kuat. Tak terkalahkan. Sebelum dia mencapai kedewasaan, dia menggunakannya untuk bersaing dengan para pahlawan Heshuo. Dengan ilmu bela diri senior Dugu dan pedang berharga seperti itu, semua pahlawan tak berdaya. Sangat disayangkan aku tidak pernah melihatnya. Saudara Diao, kamu sangat beruntung. Pedang lembut Ziwei digunakan sebelum dia berusia 30. Tidak sengaja melukai seorang pria yang baik. Itu pertanda buruk, jadi dia membuangnya di lembah yang dalam. Pedang ini pasti langka di dunia. Senior Dugu merasa bersalah. Membuangnya seperti sepatu tidak pernah melekat pada benda. Dia benar-benar pria berkarakter. Pedang berat tidak memiliki ketajaman. Dan keterampilan besar tidak rumit. Sebelum dia berusia 40, dia menggunakannya untuk mendominasi dunia. Pedang berat tidak memiliki ketajaman. Setelah usia 40 tidak lagi terikat oleh benda. Rumput, kayu, bambu, dan batu semuanya bisa menjadi pedang. Sejak itu seseorang bisa berlatih dengan tekun dan secara bertahap mencapai keadaan di mana tanpa pedang lebih baik daripada dengan pedang. Apa artinya? Mungkinkah tingkat tertinggi dari latihan bela diri adalah tanpa pedang dan masih lebih baik daripada memiliki pedang? Konyol aku yang kuo sangat sombong. Hari ini aku menyadari bahwa ada gunung di balik gunung dan langit di balik langit. Keahlian supernatural senior, tak terbayangkan. Saudara Diao, apakah kamu ingin menguji ilmu bela diriku? Karena aku tidak ada pekerjaan, aku akan bermain denganmu. Kamu ingin aku mengambil pedang berat, oke?
Saudara Diao, kemana kamu membawaku? Saudara Diao, kemana kamu pergi di mana itu? Saudara Diao, apakah kamu ingin aku turun? Airnya begitu deras. Aku takut tidak bisa berdiri. Saudara Diao, apakah kamu ingin aku melompat dari sini? Kak Diao, apa kau ingin aku berlatih pedang di air ini? Seperti senior Dugu. Tapi kemampuanku masih dangkal. Aku tak bisa menandingi senior Dugu. Kak Diao, aku akan masuk sendiri. Kak, Diao, kau sudah bekerja keras. Kak Diao, apa kau mencoba membunuhku? Kak Diao, maafkan aku karena menyinggungmu. Kak Diao, berlatih pedang di air ini sangat efektif. Jangan khawatir, aku juga bisa malas. Kak Diao, lukaku sudah sembuh. Dan kemampuanku sangat meningkat seperti aku terlahir kembali. Dibandingkan sebelum kehilangan lenganku, Kak Diao, kau sangat baik padaku, seharusnya aku menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Kak Diao, tapi aku khawatir bibiku masih di Xiangyang. Aku sangat khawatir. Tentangnya lagi pula lenganku dipotong oleh Kuofu itu. Dan aku pasti akan menuntut keadilan darinya. Senior Dugu, pinjamkan aku pedang berat ini. Setelah aku membalas dendam untuk lenganku yang patah, aku akan mencari bibiku. Dan kita akan hidup mengasingkan diri bersama. Menemanimu.
Kak Diao, tunggu aku. Kak Diao, kembali. Kak Diao, tunggu, aku kembali Grandmaster. Aku. Apa yang terjadi padaku? Digigit makhluk beracun. Pergi beraninya. Kau mengabaikan orang yang lebih tua? Ada laba-laba. Di gua. Yo Botong, bagaimana kabarmu? Apa ini? Ini menggigitku. Baiklah. Si tua nakal. Apakah kamu mengkiri Bandar Kerjon? Hari ini mari kita bertaruh siapa yang akan menang, kamu atau aku? Aku si tua urchin mengaku kalah kali ini. Baiklah. Si roda emas bau itu. Apa nama laba-laba beracun ini? Camel. Menyengatku seperti ini. Ini adalah laba-laba salju warna-warni, salah satu dari 3 laba-laba paling beracun di dunia. Bagaimana rasanya si tua urchin? Berani sekali kamu menipuku? Suruh Qiu Chuji membunuhmu. Taois Sao ini sangat hebat. Pangeran kita akan melapor ke Han untuk mengangkatnya sebagai kepala sekte Quanzhen. Sia Olongnu. Urusan ini tidak ada hubungannya dengan kamu, jangan ikut campur urusan orang lain. Bagaimana bisa kamu mengganggu seorang tua? Yah. Orang lain punya gada tapi aku punya kain gigi serigala. Kamu masih mau bertarung? Kalau sudah selesai, aku akan sangat kesakitan. Hingga tidak ada kesenangan lagi. Apa yang menyengatku? Sangat. Sakit, maafkan aku. Yo Botong, kamu belum mati. Sepertinya kamu belum mati. Aku tidak tahu apakah kamu belum hidup cukup, atau belum mati sepenuhnya. Baguslah, kamu belum mati. Raja Jinun itu sangat kuat, aku tidak bisa mengalahkannya. Si roda emas bau ini sementara aku masih. Apa yang kamu gunakan jarum lebah giok untuk menusukku lagi?
Apakah itu? Yo Botong, apa pendapatmu? Racun ini sulit diatasi. Sepertinya si tua nakal. Selesai. Kali ini Raja, Jinlun sedang melatih energi dalamnya untuk mengeluarkan racun jika dia menunggu sampai racunnya keluar. Apa yang perlu ditakutkan? Dia bisa menjadi lawanku. Jika mereka tidak mau keluar mereka bisa tinggal di sana selamanya. Bagaimanapun, kemampuan mendalamku tidak akan pulih dalam waktu dekat. Kurasa tidak buruk untuk duduk di sini sebentar. Gadis kecil, apakah kamu takut bosan? Sebenarnya hidup sendirian di gua tidak membosankan. Dulu aku tinggal sendirian di gua di Pulau Peach Blossom selama lebih dari 10 tahun. Aku bertarung dengan diriku sendiri. Bagaimana aku bertarung? Aku menggunakan kedua tangan. Untuk bertarung. Tangan kiriku seperti orang. Mereka bertarung sampai mati. Biarkan mereka bertarung dan aku akan menonton dari samping. Jika aku menggunakan teknik pedang Quan Zhen dengan tangan kiri dan teknik pedang Jade Girl dengan tangan kanan, bukankah kedua pedang itu akan menjadi teknik pedang Jade Girl Suxin? Meskipun Koer tidak di sampingku, aku masih bisa mengalahkan Jinlun. Tapi kemampuan multitasking ini sulit untuk dipelajari. Tidak sulit. Tapi juga tidak mudah bagaimanapun. Beberapa orang bisa mempelajarinya dalam beberapa hari dan beberapa orang tidak bisa. Aku tidak akan pernah mempelajarinya seumur hidupku. Ayo, kamu gambar kotak dengan tangan kiri dan lingkaran dengan tangan kanan. Tunjukkan padaku. Itu salah. Tangan kiri kotak, tangan kanan lingkaran. Bagaimana itu? Kamu tidak bisa melakukannya. Kan? Apakah kamu pernah berlatih? Sebelumnya? Tidak, bagaimana kamu menggambarnya? Aku tidak tahu. Aku tidak memikirkan apapun, aku hanya menjulurkan tangan dan itu berhasil. Aku mengerti. Itu hebat. Itu hebat. Gadis naga kecil. Keluar sekarang dan pukuli Jinlun Ini yang bau itu masanya untuk membunuh melampiaskan penawar. kemarahanku. Tapi jaring laba-laba ini tidak bisa ditembus. Aku tidak bisa keluar. Aku mengerti. Baunya enak apa itu? Ini adalah trik yang sangat menyenangkan. Apakah kamu ingin melihat? Aichiyo, itu menyenangkan. Oke. Bagaimana kamu memainkannya?
Apa suaranya? Raja Jinlun. Lari. Jangan lari, jangan. Lari, Raja Jinlun lari-lari. Oke, pabrik itu menyengat mereka. Anak lembu kecil itu kabur. Raja Jinlun, Raja Jinlun. Ilmu bela diri gadis kecil itu sudah meningkat. Sedikit mari kita. Berkumpul bersama gadis naga kecil. Mohon maafkan aku. Bibi Hibing. Bibi. Bibi. Aku masih terlambat satu langkah. Tidak, kamu datang tepat pada waktunya. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Di sepanjang hidup ini, Kuoer, pegang aku erat-erat.
Kuoer di mana? Lengan kananmu? Bibi. Jangan tanyakan aku sekarang. Tutup matamu dengan cepat. Aku akan membantu menyembuhkan lukamu. Dengan tenaga dalamku. Kuoer. Kuoer yang malang. Kapan lenganmu dipotong? Apakah masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Bibi. Aku hanya ingin bertemu denganmu lagi. Selama aku bisa bersamamu selamanya, apa pentingnya jika aku kehilangan satu lengan? Aku masih punya lengan kiriku, jadi aku bisa memelukmu. Kuoer. Kumohon satu hal setelah yang lain. Bibi. Apa kamu sudah lupa? Aku berjanji padamu di gua kuno. Bahwa aku akan melakukan apapun yang kamu minta aku lakukan. Kuo. Aku tidak punya banyak waktu untuk hidup lagi. Kamu tetaplah di sisiku. Dan saksikan aku mati jangan. Pergi untuk menemani Nyonya Kuofu. Bibi, tentu saja aku akan menemanimu aku. Tidak ada hubungannya dengan Nyonya Kuo itu. Dia yang Potong tanganku. Mengapa dia begitu kejam? Apa karena kamu tidak menyukainya? Bibi, aku sudah bilang. Di dunia ini, aku hanya akan mencintaimu seumur hidupku. Dan tidak akan pernah mencintai orang lain. Aku tidak akan pernah berpisah darimu lagi. Taois Zhao. Kita sudah memutuskan hubungan sebagai guru dan murid di depan pahlawan Kuo di Dasheng Pass. Baru saja kamu masih memanggilku pengkhianat. Baiklah. Mengingat aku pernah memanggilmu guru beberapa kali sebelumnya, aku akan membiarkanmu pergi. Guru Shijing. Senior. Kakak, kamu bertahan sebentar saja. Aku akan menyelamatkan guru dan kemudian datang membantumu. Selamat tinggal. Guru. Silahkan pergi. Terima kasih. Guru, ayo pergi. Ayo pergi ya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Kak yang kamu punya. Cara pergi.
Aku akan bertindak. Oke. Kamu mencari mati aku tidak. Menyangka kungfu Kak Long begitu hebat. Bahkan jika aku berlatih seumur hidup aku, tidak bisa mengejar setengah dari kemampuannya. Nona Long bahkan mengorbankan nyawanya untuk Kak Yang. Kuoer. Nona Long baru saja pulih dari luka serius dan sekarang diracuni. Tidak disarankan untuk terus melibatkan. Dia bagaimana kalau ini kamu dan aku bicara dengan Gong Sun Zhi pada saat yang sama. Kamu datang untuk mengintimidasi aku dan aku datang untuk menghibur. Dia sehingga tubuh dan pikirannya tidak fokus. Tuan. Gong Sun kakak jahat Qiu. Qianqi telah dibunuh oleh Kuoer. Kecuali kebaikan besar di hatimu. Tapi jangan terlalu senang dulu. Limo Chou bilang kalau kamu tidak memberinya penawarnya. Dia akan datang mengganggumu juga. Wanita ini bahkan lebih sulit. Dihadapi, Li Mo Chou bilang, selama kamu bisa menyembuhkan racun bunga cintanya, dia akan bantu kamu dapatkan kembali statusmu ambil. Posisi sebagai tuan lembah tanpa perasaan. Pelayan Roer yang kamu bunuh sebelumnya telah berubah menjadi hantu ganas dan datang untuk menangkapmu. Kamu tidak percaya, lihat ke belakang, dia ada di belakangmu. Gong Sun Zhi. Siapa gadis yang berantakan di belakangmu itu? Kenapa wajahnya penuh darah? Dia menjulurkan lidahnya, cakarnya sangat panjang. Hampir saja meraih lehermu. Itu Roer. Roer akan meraih lehermu. Long Air. Gong Sun berikan aku setengah pil tanpa perasaan, dan aku akan biarkan kamu hidup. Ini. Long Air. Terima kasih. Kamu tunggu saja dan lihat. Kuo. Obat ini asli kan? Long Air, kenapa kamu pucat sekali? Coba kumpulkan napasmu. Dan jangan khawatir, aku di sini. Minum obatnya cepat. Tanganmu dingin sekali dan kamu bilang kamu baik-baik saja. Mana? Setengah pil tanpa perasaan tidak bisa menyelamatkan kita berdua? Apa gunanya? Kalau kamu mati, apakah aku akan hidup sendirian?
Kakak yang... Kamu... Long, Nona Long Nona. Long kakak-kakak. Aku di sini. Kuo siang. Kuo siang, kuo siang. Raja Jinun di mana anakku? Nona. Kuo jatuh ke lembah dalam. Kamu serius? Kenapa? Aku bohong padamu? Ini sepatunya. Ini adalah sepatu Siang Er. Kamu Jinlun yang busuk, kenapa kamu begitu kejam? Membunuh anak kecil. Ini? Bagaimana kamu bisa jatuh? Aku melihatmu melompat turun. Jadi aku juga melompat turun. Omong kosong apa? Kamu tidak takut, Mari? Jika kamu tidak takut, kenapa aku harus takut? Kakak besar. Kamu bilang dengan setiap jarum emas. Aku bisa meminta apapun dan kamu akan menyetujuinya. Aku mohon padamu sekarang. Apakah kamu bisa bertemu dengan kakak yang atau tidak? Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Dan jangan pernah bunuh diri. Kakak besar, kamu harus berjanji padaku. Kamu tidak boleh bunuh diri, apakah? Kamu lari sepanjang jalan dari Xiangyang. Hanya untuk meminta ini dariku? Ya, mertua melanggar janjinya, tapi menepati kata-katanya. Kamu tidak bisa menyangkal janji yang kamu buat padaku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Aku berniat mengambilnya sebagai murid dan mewariskan ajaranku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Dia melompat turun sendiri. Baiklah, aku berjanji padamu. Ini benar-benar bagus. Siapa yang kamu coba takuti dengan posisi ini? Begitu aneh dan berantakan. Lihat jurus 72-ku tinju Kongming. Lihat.
Aku akan membantu kamu. Lepaskan dia. Amitabha. Elang datang. Elang akan menggigit penjahat-jahat itu. Amitabha. Elang adalah binatang yang dihormati. Kakak besar kamu harus berjanji padaku kamu. Tidak diizinkan menyangkal. Itu jangan khawatir, aku berjanji kamu. Adalah jawairku. Jauh. Ayah, guru, dan senior.
Orang itu Huang Laoxie, membunuh cucu perempuanmu. Mari kita bekerja sama untuk menangkapnya. Kamu adalah si jahat timur Huang Yaoshi. Ya. Raja Jinlun, apa nasihatmu? Ketika saya berada di Mongolia, saya mendengar bahwa hanya ada 5 orang di dataran tengah. Si jahat timur, si racun barat Kaisar Selatan, Utara, dan Dewa Perang Tengah. Luar biasa bertemu denganmu hari ini. Benar-benar sesuai dengan reputasimu. Di mana keempat lainnya? Dewa Perang Tengah, Kaisar Utara, dan si racun barat, sudah lama meninggal. Biksu terhormat ini di hadapanmu, adalah Kaisar Selatan dari dulu. Saudara You ini tidak lain adalah You Botong. Jika senior saya ada di sini, kamu tidak akan bisa bertahan bahkan 10 gerakannya. Sayang sekali tantra saya. Dragon Elephant Prajna Palm telah mati karena saya. Dari sekarang tidak ada penerus di dunia ini. Kuo Siang. Siang Er, tidak terluka. Apakah Siang Er baik-baik saja? Tidak. Tidak jauh. Bagaimana dia mati? Jauh-jauh. Siang Er. Siang Er. Bertanya apa itu cinta di dunia ini? Membuat orang berjanji untuk hidup bersama. Di seluruh dunia 2 pelancong terbang bersama sayap tua melalui banyak musim. Saya pernah mendengar Li Mo Chou menyanyikan baris-baris ini. Hari ini Dao ini bunuh diri karena cinta. Yang benar-benar mencerminkan makna lagu itu. Ya jika elang betina ini tidak mati. Bagaimana ia akan menemukan kedamaian dengan dirinya sendiri dikelilingi oleh awan dan salju di ribuan gunung? Kuo Siang, biar saya tanya. Apakah yang Kuo di bawah sana? Ya ada kolam di bawah sana. Saudara yang ada di sana sayang sekali. Kedua elang sudah mati. Kalau tidak mereka bisa membawa saudara yang naik tidak peduli. Seberapa dalam tebing patah hati selalu ada dasarnya. Mari kita lakukan ini. Kupas beberapa kulit pohon untuk membuat tali panjang dan menurunkannya. Untuk menyelamatkan Kuo Er, ayo. Perci. Cepat. Jauh Er, siang Er. Long Air. Apa itu kamu? Long Air. Long Air. Apa itu kamu?
Long R. Long R. Bibi, lihat AC di sana, aku sangat kedinginan sampai tidak bisa tidur. Kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang begitu istimewa dari tempat tidur ini? Tempat tidur ini terbuat dari batu giok kuno yang dingin. Jika kamu tidur di atasnya dan berlatih itu, akan sangat membantu dalam kultivasi energi dalam tubuhmu. Ini adalah batu giok dingin yang nenek moyang kita habiskan 7 tahun bekerja keras. Menggali dari ratusan kaki es di Desa Pahit di utara jauh. Jika kamu tidur di atasnya dan berlatih selama setahun, itu setara dengan 10 tahun bagi orang biasa. Long R. Kuo R. Long R. Aku tahu. Hanya ada satu orang di dunia yang bisa menemukannya di sini. Adalah kamu.
Kuo-erku Long Er. Penampilanmu sama sekali tidak berubah. Tapi aku sudah tua. Bukan karena aku tua. Tapi karena Kuo-erku yang sudah dewasa. Aku sangat bahagia. Kuo-er. Aku sangat bahagia. Kuo-er. Sudah lebih dari 10 tahun dan kamu masih tetap sama. 16 tahun ini Long Er. Kamu tetap tinggal di sini. Jika aku tidak tumbuh di makam kuno, aku pasti tidak akan mampu bertahan selama 16 tahun ini. Sudah 16 tahun. Kenapa kamu menulis setelah 16 tahun? Jika kamu menulis 4 atau 8 tahun, bukankah kita akan bertemu lebih cepat? Saat itu aku pikir aku tidak akan hidup lama dan takut kamu akan bunuh diri setelah aku pergi jadi aku. Ukir baris-baris itu di tebing patah hati dengan ujung pedangku dan melompat ke bawah ingin mati dengan tenang. Agar kamu bisa menyembuhkan luka dan hidup damai. Tidak disangka di bawah ada kolam dan aku tidak mati. Long Er yang bodoh, Long Er yang bodoh. Aku ingin menunggu hingga 16 tahun kemudian. Bahkan jika kamu masih merindukanku. Bahkan jika kamu tahu aku sudah mati, kesedihan di hatimu akan jauh lebih sedikit. Dan kamu tidak akan bunuh diri lagi. Tapi ada takdir dalam gelap. Ya, ada takdir.